Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Salam Tim Nasional Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua. Ya, ini gue rekam tengah malam menuju hari Senin. Ada dua hal update yang ingin gue sampaikan buat kalian semua, buat kita juga tentunya. Dan dua-duanya tentunya ada hubungannya dengan Tim Nasional Indonesia. Satu, soal Olimpiade, di mana kita tahu seyogyanya tanggal 20 Juli itu ada pengumuman atau keputusan dari FIFA terkait dengan status Israel di Olimpiade Paris nanti yang akan mulai bertanding cabur sepak bola itu 24 Juli. Dan juga dari Piala Presiden, di mana Persija Jakarta menang 2-1 dari Madura United. Dan bukan soal menangnya aja, tapi ada hal yang berhubungan dengan timnas. Seperti janji gue akan lebih banyak juga membahas sepak bola Liga 1 maupun juga tentunya Piala Presiden kali ini pramusim yang ada hubungan dengan timnas. Nah, kita kembali ke topik soal Olimpiade. Ini adalah topik yang banyak juga kalian tanyakan. Ya, gue juga baca komen-komen kalian. Ada yang nanya, Bung, itu gimana soal keputusan Israel di Olimpiade? Apakah kemudian mereka dianulir, kemudian apakah bisa kita menggantikan dan seterusnya. Nah, memang berdasarkan Kongres FIFA bulan Mei atau April lalu di Bangkok, itu memang PFA, Palestinian Football Association, itu mengajukan semacam tuntutan lah agar Israel itu dikucilkan atau dieliminasi dari keikutsan serta di Olimpiade, ya terutama cabang sepak bola karena dianggap melakukan kekerasan kemanusiaan atau kejahatan perang dan seterusnya ya di Gaza sekarang dan sekitarnya dan Palestina. Dan waktu itu kemudian saran itu ditampung dan FIFA mengatakan mereka bikin semacam task force di antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga dari sepak bola Israel, dari Palestina PFA, dan dari dewan lah semacam itu, untuk masing-masing memberikan argumen atau bukti-bukti dan seterusnya. Dan katanya sih 20 Juli akan diberikan outputnya begitu ya. Tapi ternyata kemarin ini sudah lewat 1 hari ya, jadi hari Sabtu harusnya dikeluarkan, dan itu ternyata keputusannya ditunda, teman-teman. Ditunda sampai akhir Agustus. Artinya apa? Artinya sepak bola atau tim nasional Israel itu akan bisa berlaga atau berkompetisi di Olimpiade Paris yang akan mulai 2-3 hari lagi. Ya, jadi ya sudah otomatis ini sekarang update aja tentunya ya. Jadi ya pupus lah ya, walaupun kecil harapannya untuk Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade. Ya memang kita tahu lah ini tidak mudah, tapi kan karena ini video gue bikin dan ada beberapa yang nanya, artinya dia mengikuti video gue kemudian menunggu ya apa yang gue katakan tadi. Sebenarnya bukan gue yang janji si FIFA ya 20 Juli, jadi menagih janji FIFA sebenarnya yang gue sampaikan di video gue 2 bulan lalu. Jadi jawabannya itu diundur, intinya katakanlah persidangannya itu sampai akhir Agustus. Jadi Israel masih bisa main nanti tim nasionalnya di Olimpiade Paris beberapa hari lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Piala Presiden. Nah, Piala Presiden ini yang gue bilang tadi bukan soal menang Persijanya ya. Jadi tapi gue lihat tadi ada menarik. Jadi ini pemain Indonesia Under 16 goli yang mencetak gol indah kemarin ya di turnamen kualifikasi AFC kalau gue nggak salah, lawan Australia ya kalau gue nggak salah, lupa gue. Dan kemarin dia melakukan debutnya walaupun di pramusim itu dalam usia 15 tahun 7 bulan dan 16 hari ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi intinya 15 setengah tahun lah usianya. Jadi ini luar biasa muda. Padahal kemarin kita dikejutkan di Piala Eropa ketika Lamine Yamal mengukir beberapa sejarah yang termuda, pencetak gol termuda, pemberi assist termuda di Euro, kemudian juga pemain man of the match termuda dan seterusnya. Pemain termuda di turnamen yang paling muda, kemudian juga peraih gelar Euro termuda sepanjang sejarah juga dengan usia menuju 17 tahun lah. Ya, hampir ketika dia juara Euro itu 17 tahun 1 hari. Tapi ternyata
kali ini ada pemain yang lebih muda lagi ya, walaupun belum belum main di level apa namanya di reguler, nanti di kompetisi kita nggak tahu, tapi bukan tidak mungkin Goli akan dapat minute play nanti ya dengan pelatih barunya yang menggantikan Thomas Doll yang kelihatannya juga ya cukup bagus dalam arti begini, dalam arti juga mendorong para pemain muda berdarah Indonesia. Nah, itu intinya ya, supaya kalian jangan jangan salah persepsi. Termasuk juga warisan dari Thomas Doll kan ada Rio Fahmi di situ, tapi memang Donitri juga, tapi Donitri kita tahu sedang memperkuat AFF Under 19 Boys Championship di Surabaya atau di Jawa Timur. Jadi dia nggak bisa membela Persija, tapi ya itu adalah beberapa, termasuk Muhammad Ferrari juga ya, warisan dari Thomas Doll yang ya akhirnya beberapa dari mereka mengisi posisi tim nasional kita ya, walaupun Donitri di U23 kemarin hanya beberapa menit mendapatkan minute play, tapi ya ternyata kita lihat ya usia memang masih muda dan di U19 dia cukup menjadi andalan, bahkan kapten. Muhammad Ferrari juga bahkan sudah naik ke tim nasional U23 bahkan ke senior walaupun belum inti. Kemudian juga tentunya Rio Fahmi ya, di U23 kemarin dia juga cukup berganti-gantian dengan Fajar Fatur Rahman di sisi kanan ya. Jadi kepada Goli selamat, sudah menjalani pertandingan yang ya walaupun cuma beberapa menit ya di akhir babak kedua, tapi ini sebuah prospek atau harapan supaya yang bersangkutan tetap bisa berada di klub dan juga di pelatih yang bagus, supaya kemampuan dia berkembang, bukan hanya soal fisik mental tapi juga soal attitude ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat sedikit aja ya, gue cerita Lamine Yamal ketika lu dapat pelatih yang bagus, dapat rekan tim yang membackup lu, ada seperti ada Carvajal, abang-abangan yang menjaga dia, kemudian juga ada pemain seperti Rodri yang benar-benar bisa menjadi katalisator tim, dan akhirnya kita lihat Lamine Yamal bisa meledak ya, bisa cemerlang tampil maksimal tanpa harus terlihat sombong atau apa ya, seperti pemain-pemain muda yang baru bersinar kemudian jadi star syndrome. Jadi Goli kita berharap, karena ini juga Asia tim nasional kita, dengan teknik yang luar biasa gue lihat, jadi semoga dia terus bisa bermain bagus di Persija, dan ujungnya adalah untuk supaya dia bisa juga ketika dipanggil ini dia nih Sintayong ke tim nasional senior dia bisa perform ya. Oke. Terkait juga ntar sedikit gue update terakhir sebelum gue tutup. Pertandingan terakhir Indonesia dan Timor Leste di Piala AFF U19 akan dilangsungkan hari Selasa 23 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo jam 19.30. Gua nggak tahu apakah gua akan live reaction di platform yang lain, atau kalau gua nggak dipanggil ya gua akan live reaction di channel Bung Harpa. Jadi stay tune terus. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share juga buat teman-teman kalian mungkin yang mau diupdate soal tim nasional, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Alright, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua kali ini. Gak usah berlama-lama, dan selamat mengawali awal pekan ini dengan baik apapun aktivitas kalian. Terima kasih dan salam sehat.